Hello my people, kembali lagi bersama saya, The Adventure of Mystery. Aku pergi untuk kembali, dan aku kembali untuk pergi. And welcome to my channel, The Adventure of Mystery. And check it out. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak sekali hari ini akun saya di-mention di Instagram dan di Facebook untuk menanggapi statement dari Tante Dina Sulaiman yang diundang oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya, di mana dia menyangkut pautkan aktivitas relawan Suriah dengan kegiatan terorisme. Sebagaimana kita yang sudah ketahui, yang pertama yang harus jadikan catatan penting adalah Dina Sulaiman ini adalah seorang Syiah Rafidhah, seorang penganut Syiah Rafidhah, di mana kita juga sangat paham salah satu hobinya orang Syiah itu adalah berdusta. Kedustaan dia tentang Suriah itu sudah bertumpuk-tumpuk. Bukan hanya tentang Suriah sebenarnya, termasuk tentang isu-isu Timur Tengah. Karena dia piawai memainkan kata-kata, apalagi dengan titelnya doktor hubungan internasional. Jadi banyak orang yang terbius dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Dina Sulaiman. Sebenarnya kalau mau adu data, mau adu fakta, itu kita juga paham secara fakta dan data apa yang dia sampaikan betul-betul berbeda gitu. Contohnya tentang masalah di Suriah. Di Suriah ini yang jelas rezim Assad itu adalah pemeluk Syiah Nusairiyah atau Alawiyah. Jadi bukan seorang Sunni, bukan seorang Muslim Sunni, dia pemeluk sekte Syiah Nusairiyah, sebuah sekte Rafidhah, bukan sekte Rafidhah tapi sekte Syiah yang paling sesat di antara yang lain. Dan kejadian yang di Suriah ini bukan sesuatu yang baru, sebenarnya ini hal yang sudah berlangsung sangat lama gitu. Jadi kejahatan dari ayahnya Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad yang sudah berpuluh tahun lalu dia melakukan pembantaian kepada saudara kita di Hama, sampai puluhan ribu orang gugur, meninggal waktu itu di provinsi Hama. Kemudian Hafiz al-Assad laknatullah alaih kemudian mati, dan Bashar al-Assad naik. Kemudian dia melanjutkan kekejaman ayahnya dengan membunuh kaum muslimin dalam 10 tahun saja lebih dari 1,5 juta kaum muslimin. Ini datanya bisa dilihat. Jadi kita berbicara nggak usah berbicara konfliknya Sunnah dan Syiah dulu, berbicara konflik dari sisi kemanusiaan saja itu sudah cukup gitu. Bagaimana seorang yang manusia normal itu melakukan pembantaian terhadap manusia lainnya itu lebih dari 1,5 juta. Jadi tidak perlu berbicara tentang Islam dan kafir atau Sunni dan Syiah, itu sebenarnya sudah cukup. 1,5 juta kaum muslimin atau 1,5 juta manusia itu dibunuh dengan kejamnya. Nah, bisa dilihat itu dokumenter banyak sekali, dibunuh dengan bom sarin, dengan bom kimia, yang kemudian juga diblokade sampai orang-orang mati berlahan kelaparan. Kemudian ada bom birnil, ada macam-macam dia lakukan. Nah, ini dari sisi ini saja kita bisa lihat internasional, jurnalis dari jurnalis independen yang bukan dari latar belakang sunnah atau dari latar belakang Sunni. Kalau kita katakan Sunni itu hanya sebatas kayak framing saja gitu kan. Tapi jurnalis independen, orang-orang kafir yang masih punya jiwa kemanusiaan itu bisa dilihat laporan-laporannya banyak sekali. Dan kemudian menyangkut pautkan dengan aktivitas kemanusiaan dengan terorisme. Nah, apakah ada bukti? Kalau buktinya itu relawan yang berfoto dengan bendera pejuang atau revolusi, bagi saya biasa saja. Maksudnya karena apa? Oposisi di Suriah, oposisi itu diakui. Oposisi itu posisinya setara dengan rezim Assad. Buktinya apa? Ada konferensi perdamaian antara kubu Assad dan kubunya para pejuang itu dalam meja yang sama, diakui.
kemudian seperti pemerintah Turki membantu kayak di Azaz, di Idlib itu mengakui pemerintahan dari para pejuang revolusi dari Suriah ini. Tapi bagi mereka ya tidak dianggap, karena bagi mereka Erdogan sendiri kan musuhnya Rafidhah, musuhnya Syiah gitu. Jadi kalau ini juga teman-teman mungkin itu kan ada fotonya Erdogan dengan orang-orang Syiah, tapi secara itu kan cuma foto, tapi secara politis mereka ini bentrokan. Terakhir itu kan kita lihat ya ketika Erdogan sendiri mengirimkan drone-nya dalam beberapa hari itu menghabisi sekian ribu milisinya Assad dan termasuk milisinya Rafidhah. Dan yang membuat kekacauan di Timur Tengah itu, kita lihatlah kekacauan di Timur Tengah itu banyak. Itu di Lebanon siapa? Orang Syiah Rafidhah. Iran, proksinya Iran, kemudian di Yaman membuat huru hara, di Suriah membuat huru hara, kemudian juga di Yaman membuat huru hara. Jadi yang menjadi sumber huru hara, termasuk dia katakan tadi masalah Irak gitu. Ada hanya Saddam dan seterusnya. Saddam Hussein diturunkan, itu betul Amerika masuk, tapi lihat siapa yang diangkat sama Amerika penggantinya Saddam Hussein yang notabene itu Sunni, walaupun aliran politiknya Ba'si atau sosialis. Itu yang naik itu dengan dukungan Amerika, yang naik itu siapa? Rezim Safawi, rezimnya Syiah Rafidhah, rezim bonekanya Iran yang naik di Irak tersebut. Jadi kalau kita cuma bermain kata-kata gampang lah. Nah, yang paling aneh ketika ternyata kita anggap podcastnya Om Deddy Corbuzier ini akan memberikan sebuah wawasan yang bagus atau wawasan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya tidak, masyarakat seperti ditakut-takuti kan, yang katanya dihubung-hubungkan dengan aktivitas terorisme. Bagaimana orang yang melakukan bantuan kemanusiaan dihubungkan dengan aktivitas terorisme? Karena di situ ada box kotak masuk di kalangan pejuang. Namanya bantuan itu masuk ke sebuah wilayah, kita nggak bisa kan memilah dan memilih ini akan sampai ke tangan siapa kan gitu. Jadi pejuang itu juga punya, kalau kita katakan mujahidin, anggaplah teroris nggak apa-apa. Situ mengatakan teroris nggak apa-apa. Tapi bagi kami mujahidin yang mujahidin kan gitu. Mereka punya anak, punya istri, punya keluarga kan seperti itu. Jadi dan yang paling sadis ketika aktivitas kemanusiaan ini kemudian dihubung-hubungkan dengan terorisme, membuat orang-orang yang ingin membantu meringankan beban daripada saudara kita yang terzalimi, beban saudara kita yang kesusahan ini menjadi ketakut. Jangan-jangan aktivitas terorisme. Alangkah kejamnya perkataan ini. Naudzubillah min dzalik. Orang jelas susah, harusnya ini dibantu, malah apa? Orang ditakut-takuti untuk membantu, jangan-jangan ini adalah aktivitas terorisme. Ini luar biasa itu. Kalau kemudian menyangkut-nyangkutkan lembaga ini, lembaga itu, bahkan termasuk lembaga yang dulu saya pernah ada di dalamnya, ada buktinya kah? Buktinya apa? Karena kami menulis tentang aktivitas perjuangan, bagi kami biasa saja. Maksudnya apa? Ya seperti orang punya kecenderungan. Contohnya kecenderungan kalau dalam urusan Yaman kita cenderung kepada pemerintah Yaman daripada pemerintah Husi. Kalau dalam urusan Irak kita cenderung kepada pejuang daripada pemerintah Safawi. Kemudian dalam urusan Palestina kita cenderung kepada Hamas daripada ke Israel dan seterusnya. Atau dalam urusan Afghanistan kita lihat daripada itu kecenderungan yang manusiawi dan itu berangkat dari keyakinan masing-masing. Tapi kemudian ketika di framing bantuan itu untuk terorisme, ini luar biasa bejatnya ini. Sudah tidak bantu, biadabnya luar biasa. Sudah tidak membantu, menggembosi orang yang membantu daripada aktivitas kemanusiaan yang di dalam. Bahkan saya ingat sekali nih logo IH. Dulu sempat kan IHH ini juga tertuduh memfasilitasi terorisme kan, masih ingat beritanya beberapa waktu lalu. Ketika kemudian pihak IHH memberikan hak jawab, ternyata lewat saja gitu. Jadi subhanallah, kalau saya sih yakin teman-teman itu tidak terpengaruh karena sudah tahu lah Dina Sulaiman seperti apa, Suriah itu seperti apa. Tapi kalau bagi saya sendiri, bagi saya secara pribadi, adapun fitnah-fitnah itu insya Allah itu tidak menjadikan mudarat bagi Ahlus Syam, karena Ahlus Syam itu dijamin oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah tidak menjadikan mudarat bagi kami yang saat ini membantu Ahlus Syam. Karena apa? Insya Allah kami yakin kami berjalan yang benar dan Allah yang akan
Dan orang-orang yang terus menggembosi atau orang-orang yang kemudian melakukan statement-statement yang membuat menyudutkan kami. Nah inilah, kalau saya bahasanya inilah sunnahnya di dalam perjalanan kita. Tidak semua orang harus senang dengan kita kan, apalagi orang-orang Syiah Rafidhah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Itu sudah nampak kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka itu lebih keras lagi. Dan saya doakan semoga Tante Dina Sulaiman dan orang-orang Rafidhah yang sekufu dengan semoga cepat menyusul Pak Jalaluddin Rahmat ya. Itu saja. Adapun argumen dan seterusnya, kita adu argumen pun tidak akan diterima. Karena apa? Secara persepsi kita sangat berbeda. Jadi mau adu fakta adu data nggak mungkin. Apalagi kita tahu sekali lagi orang Rafidhah itu orang yang paling pendusta di muka bumi ini. Jadi ya ini sebagai jawaban saya, dan Allah akan menentukan nanti bagaimana kita dan mereka, baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum untuk teman-teman yang selama ini menyokong perjuangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku, subscribe itu gratis guys, gak dipungut biaya, gratis selamanya. So, tunggu apa lagi? Thank you atas dukungannya, you guys are super amazing. See you in the next video. Take care of yourself and each other.